Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Kurniawan, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuh kembang sepanjang kehidupan. Adapun tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi tahap dan proses perkembangan manusia yang di dalamnya tercakup domain biologis dan fisik, domain kemampuan kognitif atau intelektual, kemudian domain psikososial dari berbagai pendekatan konseptual atau holistik. Adapun hal yang akan saya jelaskan yang pertama terkait konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, tahap perkembangan manusia, dan yang ketiga yaitu proses perkembangan manusia. Kemudian konsep dan prinsip pertumbuhan dan perkembangan manusia itu seperti apa sih? Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang terjadi pada makhluk hidup, termasuk manusia. Suciningsih 2017 menjelaskan terkait pertumbuhan. Pertumbuhan adalah merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yakni contohnya bertambahnya jumlah ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Manusia tidak hanya bertambah besar secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Sedangkan perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Ini bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti proses biologis, kognitif, dan sosial emosional menurut Santrok 2013. Period of development ini diantara lain ada fase prenatal atau conception to birth, kemudian ada infancy and toddlerhood, ini dari bayi yang baru lahir sampai usia 2 tahun, early childhood 2 sampai 6 tahun, kemudian ada middle childhood 6 sampai 11 tahun, ada adolescence atau remaja yang berusia 11 sampai 18 tahun, early adulthood di sini 18 sampai 40 tahun, ada middle adulthood di sini usianya dengan rentang antara 40 sampai 65 tahun, dan late adulthood 65 tahun ke atas. Ada banyak sekali teori yang menjelaskan terkait perkembangan seperti teori yang dipaparkan oleh Sigmund Freud, psychoanalytic teori, kemudian ada Pavlov terkait classical conditioning teori, kemudian ada Piaget cognitive developmental teori. Ada teori Vygotsky sociocultural cognitive theory, ada Skinner behavior theory, kemudian ada Erikson psychoanalytic theory, ada Lawrence ethnological theory, Bandura observational learning theory, information processing theory, ada teori Bronfenbrenner's ecological theory, dan socio-cognitive theory. Kita akan mengambil beberapa teori yang populer. Contohnya yang pertama ada teori dari Erikson terkait psychosocial stages. Di sini Erikson membagi perkembangan dari manusia itu menjadi beberapa tahap. Ada tahap infansi, di mana di sini dikenal dengan konsep basic konflik yang akan terjadi, yaitu trust dan mistrust versus mistrust. Kemudian early childhood antara 1 sampai 3 tahun. Di sini basic konflik yang muncul yang akan terjadi yaitu autonomi melawan shame atau keyakinan. Kemudian usia play age 3 sampai 6 tahun, di sini basic konflik yang akan terjadi biasanya fase inisiatif atau rasa bersalah, ya. Jika psychosocial stage-nya terpenuhi, maka dia masuk di fase inisiatif. Tapi kalau tidak, akan muncul yang namanya rasa bersalah. Kemudian school age 7 sampai 11 tahun, basic industry atau inferiority. 12 sampai 18 tahun, identity melawan kebingungan atau confusion, ya. Kemudian early adulthood, intimasi melawan isolasi.
middle age 30 sampai 64 tahun, generativity melawan stagnation, dan yang terakhir yaitu old age 65 tahun. Di sini integrity ini melawan keputusasaan atau despair. Stages of cognitive development learning theory menurut Jean Piaget terbagi menjadi 4. Ada sensorimotory pre-operational, concrete operational, and formal operational. Ya. Menurut Freud, psychosexual stages di sini manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ketika usianya baru lahir sampai usia 1 tahun, dia akan berada di fase oral. Ya, berarti kenyamanannya ada di bagian mulut. Kemudian masuk ke usia 1 sampai 3 tahun, ini masuk ke fase anal. Jadi bowel atau bladder control muncul di sana. Kemudian perkembangan psikoseksual selanjutnya yaitu di usia 3 sampai 4 tahun masuk ke fase genital. Jadi banyak memegang alat kemaluan dan sebagainya. Kemudian masuk ke psikoseksual stage yang lainnya ada di latent stage. Di 6 tahun sampai mengalami masa pubertas. Di sini muncul libido dan yang terakhir muncul di stage genital. Jadi pubertas sampai dengan kematian. Maturing sexual interest. Jadi di sini ketertarikan secara seksual ini semakin dewasa. Demikian paparan dan penjelasan tentang tumbuh kembang sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.